Oke pemirsa, aduh maaf nih pemirsa, saya keenakan banget makan durian. Ya maklum lah, namanya juga milih-milih durian dan dapat durian yang manis, jadi lupa segalanya. Nah ngomong-ngomong soal durian nih, di Lampung durian tuh nggak hanya dinikmati dalam bentuk manis, bahkan nggak hanya dagingnya, hingga bijinya pun seperti ini ikut-ikutan dilahap. Wah, apa jadinya ya? Gimana rasanya? Daripada penasaran, simak liputannya. Saya makan durian dulu. Pemirsa dulu sekarang, jalan-jalan di Bumi Tapis rasanya belum lengkap tanpa mencicipi sambal khasnya. Ya, sambal tempoyak. Tapi ada yang istimewa dari sajian tempoyak kali ini. Buat pemirsa yang ingin menikmati hidangan otentik Lampung, restoran yang berlokasi di Bilangan Nusa Indah, Kecamatan Teluk Betung Utara ini bisa menjadi referensi. Untuk membuat masakan yang sudah ada sejak pertengahan abad 19 ini mudah saja. Cukup sediakan daging durian yang sudah difermentasi 3-5 hari, serta sederet bumbu-bumbu tradisional. Daun bawang, bawang merah, kunyit, dan cabai yang telah diiris, kemudian dihaluskan. Lalu masak bersama tempoyak. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, tambahkan santan. Pada proses ini, bahan harus terus diaduk agar tidak gosong serta tercampur sempurna. Setelah matang, bumbu siap dilahap. Eits, tapi terasa belum lengkap nih jika tanpa lauknya. Nah, untuk teman yang paling cocok sih, apalagi kalau bukan ikan. Makin mantap jika disajikan dengan cara dibakar. Kalau sudah matang seperti ini, artinya siap untuk disantap. Oh, lalapannya. Ini apa? Ini lalapannya lalapan daun kopi. Jadi kalau zaman dulu kalau makan sambal tempoyak belum ada daun kopi, belum lengkap. Oke, makasih. Iya. Jadi pemirsa, tadi saya coba membandingkan kan, kalau misalnya makan ikan dengan sambal tempoyak kan udah biasa. Nah, saya nggak mau kalah dong dengan orang-orang zaman dulu. Meskipun ini daun kopi dan kopi itu terkenal pahit, ternyata daunnya ini rasanya justru manis. Jadi ketika saya cocol dengan sambal tempoyak, yang ada itu rasanya itu manis, asam, pedas. Jadi di mulut itu pas melahap berasa kayak sirkus. Rame banget rasanya. Selain daun kopi, ada juga daun melinjo. Dulu tanaman yang dalam bahasa lokal disebut daun tangkil ini, rupanya menjadi salah satu sajian lalapan yang pantang absen dalam menu khas Lampung. Setelah puas melahap sajian durian dengan sensasi asam pedas, sekarang giliran menikmati daging durian matang alias yang masih manis. Pada suka durian ya? Iya. Kamu ada ide nggak? Enggak. Ya udah kita cari tahu yuk gimana cara makan duriannya rame-rame biar semuanya kebagian, oke? Yuk. Permisi Bu. Ini saya bawa durian nih. Terus saya mau makan bareng-bareng sama adik-adiknya sama ibu-ibu juga. Kira-kira ada ide nggak Bu? Seruit. Seruit. Iya. Akhirnya ketemu juga nih pemirsa. Idenya adalah nyeruit. Nyeruit. Ya, bersama ibu-ibu dan adik-adik nantinya. Ini dia masakan khas Lampung yang menggunakan durian manis.
Setelah menyiapkan ikan serta ayam bakar, daging durian yang masih fresh langsung disajikan bersama sederet ragam menu yang sudah disiapkan. Tidak butuh aba-aba kalau urusan menikmati hidangan yang bisa dikategorikan 4 sehat ini. Ya, karena mulai dari makanan pokok yang kaya karbohidrat, protein yang didapat dari lauk pauk, sayur-sayuran hingga buah-buahan, semuanya lengkap tersaji di sini. Mana Ibu, yang mana? Yang enak? Hah? Yang ini, yang ini. Permen. Oh iya, iya, boleh, boleh. Ya. Ini juga ya Bu ya. Oh, ini enak ya. Wow. Karena masih menjunjung tinggi budaya tradisional, jadi pantang menggunakan sendok saat menikmati seruit. Nanti bilang aja dibuang aja. Oh, aduh pemirsa, rasanya ini mirip kayak rujak. Soalnya udah ada mangga, ada durian, pedas pula. Jadi sekalipun menggunakan daging durian yang manis, tetap saja ya kalah dengan si pedas sambal mangga. Tapi justru disitulah kenikmatannya pemirsa, paduan rasa yang cuma bisa ditemukan di seruit. Satu lagi gambaran budaya Indonesia yang masih bertahan bahkan hingga ratusan tahun. Tak kenal usia dan golongan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dari desa terpencil hingga kota besar, semuanya berpartisipasi dalam budaya nyeruit. Loh, Bu. Ini sambal saya. Kurang nih sambalnya. Ini sambal saya tadi, Bu. Iya, sama-sama lah. Oh, jadi nggak apa-apa, Bu, kalau nyurit memang kayak gitu? Nggak apa-apa. Wah, jadi kalau nyeruit ini halal buat nyaplok sana, nyaplok sini. Pokoknya selama perut sebelah kiri belum kenyang, caplok aja terus yang lainnya. Ini baru kebersamaan pemirsa. Inilah salah satu alasan warga Lampung selalu menantikan tradisi nyeruit. Karena realitanya, nyeruit tak hanya soal rasa, tapi ada kebersamaan yang dapat terjalin, bahkan cuma bisa ditemukan saat menggelar seruit. Aduh pemirsa, puas banget nih saking enaknya. Lihat dagingnya sampai ludes nggak bersisa, cuma tinggal bijinya. Nah Ibu, biasanya kalau biji ini Ibu apain? Dibuang, nggak dimakan ya? Nah pemirsa, kalau dulu kan yang namanya biji durian itu kalau nggak dibuang ya paling nggak dilempar ke tanah biar nanti tumbuh lagi. Tapi sekarang ternyata biji durian seperti ini bisa diolah menjadi makanan juga loh Bu. Mau tahu, penasaran? Pemirsa juga penasaran? Ini dia liputannya. Nah, ini dia pemirsa yang namanya biji durian bisa diolah menjadi makanan. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Mau diolah jadi apa sih sama Ibu? Rahasia. Ya ampun Ibu, main rahasia-rahasian sama saya. Ya udah. Tapi kalau saya bantu nanti saya dikasih tahu ya rahasianya ya. Saya boleh icip juga ya? Iya. Oke. Yuk. Berhubung hanya biji durian yang akan digunakan, maka daging harus dilepaskan dari biji durian. Kemudian dicuci supaya lebih bersih. Selanjutnya, giliran merebus biji durian hingga empuk. Bu, ini kalau untuk biji duriannya ini tunggu sampai berapa lama Bu? Sampai matangnya? Paling 1 jam, Pak. Setelah empuk, cangkang kulit dikupas hingga yang tersisa hanya daging. Untuk bumbunya, cukup sediakan cabai merah, kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, serta daun serai. Setelah semuanya diiris, campurkan dengan parutan kelapa, lalu ditumis. Harum banget dari aromanya nih pemirsa ya, dan Ibu ini udah kayak serundeng. Jadi ini udah siap dimakan aja? Belum ya, masih kena diulek lagi. Oh masih biar diulek lagi? halus. Oh masih ada lagi prosesnya. Ya udah deh, saya ikut Ibu aja. Yuk kita ulek. Ya, ulek gitu. Wow, ternyata prosesnya masih panjang.
Hasil tumisan masih harus dihaluskan. Jangan lupa tambahkan barisan rempah-rempah. Ulek terus hingga mengental menyerupai sambal kecap. Bumbunya sudah siap, jadi sekarang giliran memasak daging. Untuk pilihan daging cukup fleksibel loh pemirsa. Mau daging sapi atau daging kambing, yang penting sesuai dengan selera. Setelah daging sudah mulai empuk, masukkan bumbu halus, kemudian biji durian. Aduk terus hingga mengental. Berbeda dengan rendang ala Minang, rendang biji durian ini lebih nikmat disajikan berkuah. Jadi pemirsa, ternyata biji durian ini kalau empuk rasanya tuh persis banget kayak kentang. Jadi saya serasa berada di Padang nih. Udah ada daging, ada biji durian rasa kentang dicampur dengan rendang. Wah, enak banget. Top banget Ibu. Selamat Ibu, hebat. Hebat loh Ibu. Masih tentang buah. Kali ini kita akan menyeberang menuju Pulau Pahawang. Ada satu buah yang cukup asing di telinga kita, namun tengah naik daun di pulau yang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran ini. Permisi Ibu. Lagi apa Bu? Ini apa yang dipetik? Ini buah ini mangrove. Buah mangrove. Buat dijadikan apa Bu? Bikin dodol. Bikin dodol terus. Bikin minuman, sirup. Wow, nah jadi pemirsa kalau dulu ini biasanya hutan mangrove ini kan terkenal sebagai tempat tinggalnya satwa-satwa liar, lalu juga untuk menjaga lingkungan ya, lingkungan sekitar ya, mulai dari pantai sampai dengan darat. Ternyata sekarang ini justru sama ibu-ibu yang kreatif ini dimanfaatkan untuk membuat makanan dan minuman. Karena pohonnya cukup tinggi, untuk memetik buahnya harus menggunakan alat bantu dari bambu yang disebut sengget. Cara kerjanya adalah dengan mencungkil kemudian menarik buah mangrove. Tapi karena kulit buahnya licin, jadi cukup sulit untuk bisa menjeratnya. Aduh. Ini dia nih. Wah, hasilnya langsung 3 loh. Berkat kerja keras kita berdua. Jadi ini udah terkumpul banyak kan, Bu? Udah. Udah siap bikin dodol sama apa tadi? Sirup ya? Sirup, Oke. Kalau diperhatikan, buah mangrove yang terkumpul cukup beragam ukurannya. Mulai dari yang sekecil terong bulat hingga yang seukuran jeruk. Namun dari sederet pohon mangrove, hanya jenis Avicennia alba lah yang bisa untuk dikonsumsi. Setelah dikupas, buah mangrove direndam dalam air kemudian dihancurkan. Untuk proses ini dilakukan dengan cara manual alias menggunakan tangan. Aduh, ini keras banget. Berarti belum bisa, Bu? Oh, jadi pemirsa nggak semuanya yang berbentuk besar itu matang ya. Jadi ukuran itu bukan jaminan. Terbukti ini walaupun tadi kecil bisa dilumatkan artinya matang. Kalau ini keras, nah susah kan? Berarti kita nggak bisa pakai ya untuk jadiin dodol. Setelah hancur, kemudian ditiriskan. Yap, nantinya hanya sari buah mangrove yang akan digunakan untuk pembuatan dodol. Sari buah kemudian dicampurkan dengan tepung ketan putih sambil terus diaduk sampai merata. Di tempat terpisah sudah ada campuran santan dan gula merah masak. Untuk menambah rasa manis, tambahkan gula putih. Nah, sekarang giliran memasukkan adonan buah mangrove. Serupa dengan membuat dodol pada umumnya, adonan harus terus diaduk. Hal ini untuk menghindari dodol agar jangan sampai gosong. Gak tanggung-tanggung, proses mengaduknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Ya, minimal 4 jam non-stop. Penasaran nih Bu, kira-kira
Saya boleh nyicip nggak, Bu? Ya, Saya boleh, silakan. penasaran rasanya kayak gimana? Boleh? Enak kok, enak. Coba cicip. Coba diambil ya. Cicip ya. Nah, panas nggak, Bu? Nah, Ibu gantian berarti ngaduk. Yaudah. Hehe, masih panas. Manis, enak. Memang betul. Jadi rasa buah mangrove itu masih ada. Agak asam-asam tapi manis. Kudapan yang mulai ada sejak tahun 2012 ini mulai dilirik sebagai sumber perekonomian masyarakat. Satu kotak dodol dibanderol sekitar Rp50.000. Nah pemirsa, setelah dimasak selama 4 jam, seperti inilah hasilnya. Biar lebih enak, sebelum dimakan biasanya didinginkan dulu selama beberapa jam dalam kulkas. Selain dodol, ada pula sirup mangrove yang juga diambil dari sari buah. Hanya saja prosesnya lebih lama, yaitu sekitar 3 hari, karena sari buah mangrove harus ditiris selama beberapa kali. Hasilnya akan berwarna merah seperti ini. Sama juga kayak dodolnya, jadi ada rasa manis dan sedikit asam. Wah, tapi ini ampuh loh pemirsa untuk menyegarkan hari kita. Apalagi dengan suasana laut seperti ini. Wah, puas ya sajian olahan buah yang khas banget dengan rasa Lampung. Masih ada lagi yang bisa kita korek dari potensi budaya Lampung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.